Rahayu Sagung Dumadi. Benarkah Kiai Santang hanyalah mitos? Pertama, Prabu Kiai Santang. Menurut beberapa sumber cerita, bahwa nama Kiai Santang adalah 1. Raja Sangkara, putra bungsu Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja dari Nyai Subang Larang, yaitu adik dari Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang. Kedua, Kiai Santang nama lainnya adalah Gagak Lumanyung. Ketiga, Prabu Kiai Santang adalah putra mahkota Prabu Raga Mulia atau Nusia Mulia atau Surya Kencana Siliwangi terakhir. Waktu itu, rombongan raja oleh Ki Lengser dibawa nembus ke arah selatan dan berniat untuk menyeberang ke Nusa Larang atau Pula Krismas, melewati pantai Tegal Bulet yang berada di pantai sebelah selatan. 4. Ada catatan yang disusun oleh Raden Endi Natapraja pada tanggal 10 Juni 1972 bahwa Prabu Sedo Eyang Ratu Pakuan atau Prabu Raga Mulia Surya Kencana meninggalkan Pakuan diikuti oleh orang-orang yang setia dan mencintainya, termasuk 2 sesepuh keraton, yakni Eyang Kiai Santang yang bergelar Gagak Lumanyung dan Eyang Panakayan Ukur beserta permaisuri, para putranya, para cucu, dikawal para pengawal keraton. Pada awalnya menuju arah timur yang sekarang disebut daerah Pasir Pakuan atau Desa Cikacana, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Untuk menghindari ancaman pihak musuh atau pasukan Banten, dia tidak lama di Pasir Pakuan. Untuk menutupi jejak, di sana dibuat makam yang disebut Pasarean Paku Haji dengan meninggalkan nama Eyang Haji Jaya Pakuan. Para putra dan cucu ditinggalkan di sana dan dijaga oleh Eyang Kiai Santang dan Eyang Panandean Ukur. Sedangkan beliau menuju arah selatan dan tiba di hulu sungai Ciujung dan wujud asli jadi berubah. Menurut Hasan Basri, bahwa Raja Segara pada saat pemberian gelar Sri Manggana oleh Prabu Jaya Dewata atau Sri Baguda Maharaja bagi Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1456 Masehi, dia tetap tinggal bersama kakaknya di Cirebon untuk lebih memperdalam pengetahuan agama Islam. Dan setelah cukup dalam ilmu agamanya, beliau ingin atau bercita-cita untuk mengislamkan rakyat Pajajaran sebagaimana cita-cita kakaknya, Pangeran Walang Sungsang. Maka dia pun pergi meninggalkan Cirebon. Raja Sangara atau Prabu Kiai Santang pergi ke arah barat. Di daerah Kadang Haur ada 4 orang yang masuk agama Islam dan ikut serta pergi dengannya. Kemudian menyusul pula 4 orang yang masuk agama Islam. Jadi selama di perjalanan, beliau diikuti pula oleh para bangsawan dan rakyat Sunda Galuh yang telah memeluk agama Islam. Dari Kandang Haur, Prabu Kiai Santang dan para pengikutnya berangkat ke mata air Cidarendang, kemudian ke Jambu, dan akhirnya sampai ke Godok Suci sekarang atau Karangwitan, Garut. Menurut sejarah Limbangan, ketika pertama kali Raja Sangara atau Prabu Kiai Santang menyebarkan agama Islam dari pesisir utara, beliau datang ke Prabuan Galih Pakuan, yang saat itu penguasanya adalah Prabu Hande Limansenjaya, putra Prabu Layakusuma dan cucu dari Sri Baduga Maharaja dengan Ratu Aten. Prabu Hande Limansenjaya dengan terang-terangan menyatakan kepada Prabu Kiai Santang bahwa dia tidak bermaksud untuk masuk agama Islam, tetapi akan tetap memegang teguh agama leluhurnya. Tetapi kepada anak Raden Wijaya Kusuma atau Adipati Limansenjaya Kusuma akan disuruhnya untuk memeluk agama Islam.
Dan mungkin saja dengan kebijakan Prabu Kyai Santang, ketika Prabu Hande Limansenjaya wafat, makamnya di Pasir Sanghyang Wanaraja Garut ditempatkan serta dibarengi dengan ucapan menurut agamanya. Dalam perjalanan dakwah Islam ke daerah pedalaman wilayah Jawa Barat yang saat itu termasuk wilayah Kerajaan Sunda Galuh, beliau membawa peralatan atau perabotan termasuk satu kitab Al-Quran, satu sekin, cis atau semacam tongkat, dan sebuah kadaga. Menurut sesepuh pesantren Al-Muhyiddin Wates, bahwa Al-Quran peninggalan Prabu Kyai Santang telah lama hilang dari Limbangan. Sekin atau kerislah Ikrafidin yang menurut sesepuh Cicunu Hilirwana Raja Duhung atau keris Lam-Lamha ini pun sudah tidak ada di tempatnya. Di daerah Godok Suci, Prabu Kyai Santang menetap dan menyiarkan agama Islam kepada rakyat sekitarnya. Para pengikut Kyai Santang saat itu menjadi 11 orang dan dijadikan sahabatnya. Adapun nama-nama sebagai berikut: Saharepen, Nanggela, Sembah Dora, Sumbu Kadang Sakti, Penghulu Gusti, Raden Halipah Kandang Haur, Perbuka Siringan Wangi, Saharepen Agung, Sarahepen Panengah, Saharepen Suci, Santowaan Suci Maharaja, dan Dalem Pangerjaya. Menurut Bapak Sobarnas, bahwa Satowan Suci Maharaja memegang pemerintahan di Keprabuan Suci atau daerah Karangpawitan, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Santowan Wirakusuma. Setelah Raja Sanggara atau Prabu Kyai Santang dan para pengikutnya wafat, demikian pula setelah Burak Pajajaran tahun 1579. Penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah Garut dan sekitarnya pada abad 16, 17, dan 18 Masehi dilanjutkan oleh keturunan para pengikut Raja Sanggara, termasuk Sewu Siwi Adipati Limansenjaya atau Sunan Cipancar di daerah Limbangan, Cibiu, Liwigong, Salawi, Malangbong, Cinunu Wanaraja, dan lain-lain. Pada abad 19 dan 20, penyebaran dan perkembangan Islam di daerah suci dan sekitarnya makin pesat setelah Suyu Siwi Mbah Nur Yayi mendirikan beberapa pondok pesantren baru, antara lain Sindang Kasih, Samursari, Gudang, dan lain sebagainya. Di samping melanjutkan dalam pengelolaan pondok pesantren peninggalan generasi-generasi sebelumnya seperti Balong, Suci, Uruk, Cibamban, Karangpawitan, Pauyan Sukaresmi, dan lain sebagainya. Sementara itu, di daerah Limbangan, sepeninggalan Adipati Limansenjaya atau Sunan Cipancar dan putra-putu penggantinya, termasuk para bupati Kadeleman di beberapa wilayah Kadeleman atau para bupati Limbangan, mulai dari Dalem, Nawang Songo, sampai Tumenggung Wayangkusuma II. Demikian pula setelah terbentuk Kabupaten Limbangan Garut dan Kabupaten Garut, penyebaran dan perkembangan Islam makin pesat setelah para ulama atau kiai keturunan Sunan Cipancar banyak pula yang mendirikan beberapa pondok pesantren yang terkenal. Kedua, Rakyat Sancang. Mengenai misteri penyebar Islam pertama di Jawa Barat, apakah Raja Sanggara atau Prabu Kyai Santang, putra Prabu Jayadewata pada abad ke-15 Masehi, sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, ataukah Rakyat Sancang, putra Prabu Kertawarman, Raja Tarumanegara 8 pada abad 7, yang kisah sejarahnya akan penulis jelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini. Kisah sejarah Rakyat Sancang ini adalah berita lisan dari Aki Uyut Uning yang disampaikan secara langsung kepada Kang Dedi Effendi berdasarkan naskah kuno yang ditulis pada lontar. Dan kisah itu pun disampaikan pula secara panjang lebar kepada penulis ketika berjumpa pertama kali dengan Kang Dedi Effendi di rumahnya.
Menurut Kang Deddy Effendi dalam bukunya Indonesia Mengenal Islam Sejak Abad Pertama Hijriah, bahwa naskah lontar berbahasa Sunda kuno itu telah disalinnya ke dalam kertas HVS ukuran folio. Sekarang naskah salinannya itu ternyata hilang pula dicuri orang dari kediamannya pada tanggal 9 Juni 1997. Kang Aan Merdeka Purnama menjelaskan dalam majalah Ujung, catatan yang menurut Deddy dibakar oleh Aki Uyut Uning bila isinya banyak menceritakan sejarah Sunda termasuk perjalanan Rakyat Sanjang, agak mirip dengan isi kitab Dadap Malang Cimandiri, catatan sejarah buatan Prabu Seda atau pada tahun 1579 Masehi. Kitab kuno Dadap Malang Cimandiri aslinya disebut Amangadap Cimandiri. Pada awalnya ditulis oleh Prabu Linggabuana pada tahun 1350 sampai 1357 Masehi dari Kerajaan Sunda Galuh, dan kemudian diteruskan menulisnya oleh Prabu Seda pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut penuturan Aki Uyut Uning bahwa Rakyat Sanjang adalah putra Prabu Kertawarman, Raja Tarumanaga ke-8. Rakyat Sanjang lahir pada tahun 598 Masehi dari seorang ibu bernama Nyai Arum Honje Putra Ki Cakra Diriwangsa dari kasta Sudra yang bertempat tinggal di Kampung Dukuh yang sekarang termasuk salah satu daerah kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Dengan demikian, maka Rakyat Sanjang adalah saudara sepupu Suraliman Sakti, Raja Kendan tahun 568 sampai 597 Masehi, putra bibinya Tirta Kancana dari sang resi guru Manikmaya Raja Kendan. Sebagaimana telah diuraikan oleh Joseph Iskandar pada buku Sejarah Jawa Barat, bahwa sang Suraliman Sakti adalah kakek dari Wretikan Dayun, pendiri Kerajaan Galuh 670 Masehi. Ki Cakra Diriwangsa adalah anak keturunan Cakrawarman atau adiknya Purnawarman yang memberontak terhadap kemenakannya, yaitu Wisnuwarman atau putra Purnawarman, Raja Tarumanaga ke-4 pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Cakrawarman dibunuh dalam suatu peperangan atau Wirabanyu Raja Indrapastra. Menurut Aki Uyut Uning, di antara beberapa prajurit Cakrawarman tersebut namanya adalah Ki Ranggasagara atau anak keturunannya menjadi Puun. Ki Purabumi tinggal dan menetap di wilayah Galunggung atau sekarang dikenal sebagai Kampung Naga, Kecamatan Sawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Dan Ki Cakra Diwangsa yang tinggal dan menetap di suatu tempat yang sekarang termasuk Kampung Dukuh, Desa Ciroyom, Kecamatan Tekelet, Kabupaten Garut. Aki Uyut Uning sendiri adalah keturunan dari Ki Raksagara. Masyarakat di Kampung Naga atau Kecamatan Sawalu, Kabupaten Tasikmalaya, dan di Kampung Dukuh, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut adalah masyarakat yang dapat menjaga dan menghormati kepada tradisi leluhurnya. Mereka tetap terpegang teguh dalam hal mempertahankan budaya leluhur dan tidak dapat dipengaruhi oleh adanya budaya dari luar. Penghuni Kampung Dukuh yang pertama menurut keterangan dari masyarakat Dukuh bernama Chandra Diwangsa. Aki Uyut Uning menyebutnya Cakra Diwangsa. Selanjutnya Aki Uyut Uning menceritakan bahwa pada saat Rakyat Sanjang dilahirkan, ibunya Nyi Arum meninggal dunia. Dia dipelihara sejak bayi hingga remaja oleh kedua eyangnya. Setelah Rakyat berusia remaja, Chandra Diwangsa memberitahukan kepada cucunya bahwa sesungguhnya dia adalah anak seorang raja Tarumanaga yang agung. Kemudian diperlihatkanlah tanda kebesaran keluarga kerajaan
yang terbuat dari gading berukir dan berlapis emas. Dan pada usia 33 tahun, Rakyat Sanjang pergi meninggalkan tempat kelahirannya dengan maksud ingin ke Tarumanagara. Karena mendengar kabar bahwa ayahnya, Prabu Kertawarman, telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu dan telah digantikan oleh pamannya, Raja Resi Sudawarman. Karena mendengar kabar dari saudagar Arab bahwa di negeri Mekah atau Arab muncul agama baru yaitu Islam, dia akhirnya membatalkan niatnya pergi ke Tarumanagara. Tetapi Rakyat Sanjang bahkan ikut bersama-sama saudagar dari Arab pergi ke tanah Arab atau Mekah dari pelabuhan yang berada di Teluk Lada Banten, sekarang Salokanegara. Di negeri Arab atau Mekah saat itu tengah terjadi pertikaian antara beberapa kelompok tentang pemilihan kekhalifahan wakil Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang akhirnya Umar menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Rakyat Sanjang belajar Islam dari Ali bin Abi Thalib selama 2 tahun pada usia 34 sampai 36 tahun. Sepulang dari Arab, Rakyat Sanjang kembali ke tempat tinggal kakeknya, Kampung Duku. Kemudian, agama Islam diperkenalkan oleh Rakyat Sanjang kepada penduduk sekitar pesisir selatan daerah Garut. Upaya Rakyat Sanjang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di selatan Tatar Sunda, tempat menyampaikan risalah Islam itu, antara lain di sekitar Lawang Sanghyang Bungbulang, sampai ke daerah pegunungan Cakrabuana, wilayah Baduy sekarang, kemudian ke Bukit Sanghyang di Wanaraja, Pegunungan Karaca, Galunggung, terus ke daerah utara sedikit, yakni ke Bukit Sanghyang, daerah Cimalaka, Sumedang, Tampomas, Panjalu, Situ Patengan, dan tempat-tempat lainnya. Karena langkah-langkah Rakyat Sanjang itu terdiri oleh Prabu Raja Resi Sudawarman, serta dinilai akan mengganggu stabilitas pemerintahan, sehingga timbul pertempuran antara Rakyat Sanjang dengan Sudawarman pada tahun 638 Masehi. Dalam perang itu Rakyat Sanjang unggul. Prabu Sudawarman sempat melarikan diri dan Rakyat Sanjang mengejar. Perdamaian muncul manakala diketahui bahwa Rakyat Sanjang memiliki tanda kebesaran keluarga kerajaan Tarumanagara. Peristiwa itu ternyata melahirkan kegelisahan yang luar biasa pada diri Prabu Sudawarman, karena diketahui bahwa Kertawarman kakaknya ternyata punya anak. Kegelisahan itu menyebabkan Sudawarman jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Tahta kerajaan akhirnya diturunkan kepada putra Haryawangsawarman pada tahun 639 sampai 640 Masehi, dan selanjutnya kepada menantunya Nagajayawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Nagajayawarman ternyata merasa terganggu dengan berita bahwa Rakyat Sanjang menyebarkan agama Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, dengan alasan memberantas agama sesat, maka Nagajayawarman menghimpun kekuatan untuk menggempur Rakyat Sanjang di wilayah Pakidulan. Ada kemungkinan di balik alasan itu, karena ditaklukkan tahta kerajaan Tarumanagara direbut oleh Rakyat Sanjang yang ternyata adalah putra dari Prabu Kertawarman, kakak dari kakek permasyuri Nagayawarman, yaitu Dewi Mayasari. Pasukan Nagajayawarman tidak pernah berhasil menumpas kelompok Rakyat Sanjang dengan penganut selam. Di saat itulah dengan segera pasukan Tarumanagara dikerahkan untuk menghancurkan umat selam. Hampir separuh penganut agama baru itu meninggal, dan sebagian lainnya dapat melarikan diri melalui jalan rahasia, yakni melalui gua kemudian keluar di bukit yang curam. Para penganut selam lalu menyebar kemana-mana di wilayah Tatar Sunda. Setelah masa keemasan Tarumanagara runtuh, muncul kerajaan Sunda
dengan rajanya Maharaja Tarusbawa pada tahun 669 sampai 723 Masehi, dan Kerajaan Galuh dengan rajanya Huriteka Dayun pada tahun 670 sampai 702 Masehi. Sebagaimana telah diuraikan bagian 1, para penyebar agama Islam ini dari kalangan kasta Sudra menyatakan diri sebagai penganut agama Sunda Wiwitan. Paham Islam yang diajarkan Rakyat Sanjang sebagaimana yang diterimanya dari Ali bin Abi Thalib tentu saja tidak sebagaimana Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara utuh, tetapi pokok-pokok keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut nama-namanya Asmaul Husna telah berhasil ditanamkan oleh Rakyat Sanjang.